Selamat pagi Bapak Ibu kasih Tuhan. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Saya percaya di sini setiap kita yang sudah hadir dapat mempersiapkan diri lebih lagi untuk kita boleh menerima berkat daripada Tuhan pagi hari ini. Siap menerima berkatan dari Tuhan? Amin. Mari kita membuka hati kita, berikan hidup kita sebagai persembahan di hadapan Tuhan. Satukan hati dalam doa. Bapa, kami bersyukur karena rahmat-Mu Tuhan yang besar bagi kami. Karena kasih setia-Mu Tuhan yang tak pernah habis dalam kehidupan kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kembali kami datang menghampiri Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan menyenangkan Engkau Tuhan lewat ibadah kami, lewat korban pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan. Ini yang dapat kami berikan kepada Engkau sebagai ucapan syukur kami, sebagai bentuk terima kasih kami Tuhan atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Sebab sangat besar kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Setiap waktu kami menikmati kebaikan-Mu. Setiap waktu kami menikmati penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak ada Allah lain seperti Engkau Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga punya Allah yang besar dan hidup seperti Engkau. Terima kasih Bapa pagi hari ini. Biar setiap kami Tuhan boleh semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Mengenal isi hati-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Sebab dekat dengan hadirat-Mu Tuhan, itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita bawa persembahan pujian kita pagi hari di hadapan Tuhan. Persembahkan syukur ke hadapan Tuhan. Sebab Dia yang layak untuk kita sembah dan kita puja. Terima kasih ya Tuhan. Oh, kami bersyukur untuk setiap perkara yang Kau jadikan. Kau beri kami kekuatan untuk kami dapat melangkah bersama-Mu. Yesus, Engkau gunung batu yang teguh, menara kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu. Terima kasih Yesus buat semua cinta-Mu yang Kau beri dalam hidup kami. Terlebih besar dari yang dunia berikan. Karena kasih-Mu, karena cinta-Mu bagi kami. Terima kasih Yesus. Biarlah setiap kata yang keluar dari pujian kami Tuhan, itu lahir dalam hati kami Tuhan. Kata-kata pengagungan Tuhan. Kata-kata syukur pujian kami Tuhan. Tulus kami berikan kepada Engkau Tuhan. Sebagai Allah pencipta pemilik kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hanya dekat Allah.
tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini dengan pujian kita. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku. Hanya Kau keselamatan kami Tuhan, keselamatanku. Mari nyatakan kerinduan kita bersekutu dengan Dia. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Ku ingin selalu ada Roh Tuhan dalam kehidupan kita. Biar setiap kita boleh memiliki hati yang senantiasa takut akan Tuhan. Hati yang senantiasa tulus menyembah Dia. Hati yang terbuka untuk kuasa-Nya bekerja dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kau berikan Roh-Mu yang kudus Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk selalu menyertai dalam perjalanan hidup kami Tuhan. Untuk selalu menolong Tuhan dalam setiap kesulitan kehidupan kami Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan untuk penolong yang hidup yang sejati yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk Roh Kudus yang Kau tempatkan bagi kehidupan kami Tuhan. Roh Kudus senantiasa bekerja dalam kehidupan kami, memimpin setiap kami kepada jalan-jalan kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau sungguh sangat baik bagi kami. Biarlah kuasa Roh-Mu terus bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Memimpin setiap akal pemikiran kami, hati kami Tuhan. Segala tindak perbuatan kami semuanya Tuhan menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar setiap waktu kami mengalami Tuhan ada persekutuan yang hidup dengan Engkau, dengan Roh-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau sungguh sangat baik Tuhan. Nyatakan lebih lagi, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Ya Yesus, kami inginkan Kau lebih lagi Tuhan. Tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sekali lagi, ku ingin selalu merasakan hadirat-Mu Tuhan. Amin. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Oh, sungguh indah. Sungguh Kau selamanya. Engkau yang mulia Tuhan, Engkau yang punya kuasa di bumi di surga. Pemilik segenap hidup kami. Sebab Engkau yang kudus yang kami sembah. Kau Raja mulia, kasih-Mu kekal Tuhan. Kami mengalami Engkau Tuhan. Kami mau terus Tuhan mengalami hadirat-Mu. Rasakan besarnya kasih-Mu Yesus. Tiada yang seperti Engkau, Tuhan kami yang hidup, Tuhan kami yang kudus dan mulia. Sembah kami bagi-Mu Tuhan, hormat kami bagi-Mu Yesus. Engkau yang kudus yang layak kami muliakan. Dan puji nama-Mu kekal selamanya. Tiada Allah yang lain seperti-Mu. Hosana bagi-Mu Tuhan, Hosana bagi anak domba
Biar semua pujian kami manis Kau dengar Tuhan. Dan Kau bersuka atas setiap kami di tempat ini Tuhan. Dan saat nama-Mu ditinggikan, dimuliakan Tuhan, kami merasakan kuasa-Mu bekerja bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Biar segenap pujian kami Tuhan tak henti Tuhan, hanya untuk memuliakan dan meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami mau lebih lagi bersorak buat nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Boleh bangkit berdiri semua Bapak Ibu dikasih Tuhan. Boleh sapa kanan kirinya. Kasih senyuman yang termanis. Karena Tuhan kita Allah yang hidup, Allah yang besar. Sebab Dia hidup. Dia memegang kendali atas kehidupan kita. Dia pegang hari esok buat kehidupan kita. Amin. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Pujian dengan penuh sukacita sebab Dia Allah yang pegang setiap kehidupan kita. Anak Allah, siapa namanya? Yesus namanya. Amin. Menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong. Yang layak untuk kita tinggikan. Amin. Hanya Tuhan yang menjadi kekuatan dan mazmur dalam kehidupan kita. Tuhan ada kekuatan dan mazmurku. Keselamatanku hanya pada
kehidupanku dan keselamatanku hanya padamu. Hanya padamu hatiku percaya. Sebab Engkau menara dan kota perlindungan. Semua jemaat bersyukur. Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati kami percaya Tuhan, walau bumi bergoncang, gunung-gunung menerjang, namun kasih setiamu tak pergi dari. Katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu. Rasakan cintanya Tuhan tuh pada Bapak Ibu. Amin. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung menerjang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah. Kami percaya Tuhan, walau bumi bergoncang, gunung-gunung menerjang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Terima kasih buat setiamu Tuhan selama-lamanya dalam kehidupan kami. Haleluya. Bersorak-sorai buat Tuhan kita. Bapak Ibu rasakan kasih Tuhan pagi hari ini, amin. Sebab Dia sangat-sangat mencintai kita. Sebab kita ini adalah milik kepunyaannya yang sangat Dia kasih dan sayangi. Mari kita merenungkan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Begitu berharganya kami Tuhan di mata-Mu Tuhan. Kau memberikan hidup-Mu bagi kami. Kau mengangkat kami jadi milik kepunyaan-Mu. Menjadi anak yang Kau kasihi Tuhan. Kami bersyukur Kau menilai kehidupan kami sangat-sangat berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, kami bersyukur kami memiliki Allah seperti Engkau. Kami punya Bapa yang sangat baik. Bapa yang penuh kasih dan setia. Yang selalu ada, selalu hadir bagi kami. Terima kasih Yesus. Bukan karena
hadapan-Mu Tuhan. Segenap hidup kami Tuhan, boleh kami terus persembahkan Tuhan di hadapan-Mu. Sebagai korban yang hidup, yang terus menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus, Kaulah arti hidupku. Pujian penghormatan kami Tuhan, sepenuhnya kami berikan kepada Engkau, Tuhan dan Raja dalam kehidupan kami. Biar kehidupan kami diambil alih sepenuhnya Tuhan oleh Engkau Tuhan. Dan biar hidup kami saat ini Tuhan, mau menerima kebenaran firman-Mu. Biar firman yang hidup itu Tuhan, terus mengoreksi Tuhan, segala tingkah perbuatan kami Tuhan. Semakin selaras Tuhan dengan apa yang Kau mau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau duduk diam, tetap di dalam hadirat-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Ya. Kali ini kita mau belajar firman Tuhan tentang tetap terhubung, minggu yang ketiga ya. Saya mau baca langsung aja ayatnya di Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Mari kita baca sama-sama. Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8. Mari kita baca sama-sama ya. 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting yang ada padaku tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti rantai yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu yang tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kali ini kita mau belajar tentang tetap terhubung.
Tetap terhubung dengan siapa? Tentunya kita tahu tetap terhubung dengan Tuhan. Terhubung itu bicara masalah tentang relasi, saudara. Relasi. Kalau saya tanya siapa di sini yang beragama Kristen? Loh, ini penting ini. Oh, enggak ada ya. Mungkin pertanyaan yang aneh, Kristen. Jawabannya mungkin semua tadi ya. Semua Kristen. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah Anda Kristen yang terhubung dengan Tuhan? Yang punya relasi dekat dengan Tuhan. Hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara, Alkitab ini satu kitab suci yang menjelaskan tentang hubungan yang benar. Kita bukan hanya sekedar orang Kristen, beragama Kristen, tapi kita adalah keluarga Allah. Dari kitab Kejadian awal, kita tahu bahwa Tuhan menciptakan Adam dengan banyak binatang dan yang lainnya banyak sekali. Tapi karena dia lihat ini kok sendirian, tidak ada penolong yang sepadan. Semua binatang yang ada tidak bisa jadi penolongnya. Sampai kemudian dia berikan Hawa. Jadi Alkitab dibuka dengan keluarga. Hubungan keluarga. Suami istri. Suami dengan berapa istri? Satu istri. Ya, satu istri. Kalau Anda teruskan sampai kitab Wahyu, ditutup juga dengan keluarga. Hubungan. Yesus sebagai mempelainya. Jemaat sebagai mempelai perempuannya, istrinya. Efesus 5 dikatakan bahwa rahasia ini besar, suami terhadap istri. Seperti Yesus sebagai suami terhadap jemaatnya. Besar. Mujizat pertama kali Tuhan kerjakan ada di mana? Di Kana. Pernikahan, tentang relasi yang mau, orang Yahudi itu kalau bicara masalah pernikahan selalu dia perlunya anggur. Ya anggur orang-orang dunia juga ceritanya kan sukacita lah, lambang kemakmuran dan sebagainya. Jadi suatu ketika Yesus diundang datang, mungkin lewat mamanya Maria, kemudian pesta itu tiba-tiba anggurnya mau habis, Maria ibunya bilang sama Yesus, kau tolong dia, walaupun Tuhan bilang ini belum waktunya, tapi karena pernikahan, relasi yang mau dibangun, ya pernikahan itu penting sekali. Perintahnya kan laki-laki meninggalkan orang tuanya, bersatu dengan istrinya. Ini niat mau bersatu, mau membuat relasi baru, tapi iblis mau gagalkan. Yesus yang belum waktunya, dia mau mengerjakan sesuatu demi relasi ini terbentuk, saudara. Betapa kita harus mengerti tentang hubungan ini, relasi ini. Kita ini anaknya, atau nanti bertumbuh menjadi suami istri Kristus. Ya, hubungan mulai dari anak. Kitab Yohanes ditulis dengan pasal 1, Anda tahu firman jadi manusia. Lalu ayat 12-nya dikatakan siapa yang percaya dia, Yesus, yang firman jadi manusia itu reinkarnasi jadi Yesus, akan diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Ya, anak-anak Allah. Jadi kita yang percaya Yesus, menerimanya, bertobat, lahir baru, dijadikan anak Allah. Agama lain enggak ada. Hubungan yang paling dekat, paling apa ya, semua orang yang menikah tentu merindukan anak gitu ya. Seorang anak yang lahir baru, yang lahir itu kan enggak ada keinginannya kan, betul ya? Ada yang saya waktu sebelum lahir, Anda ada di mana enggak tahu, tiba-tiba pengen lahir di keluarga siapa gitu ya. Enggak bisa. Karena kasih karunia-Nya. Sama, kita ini lahir baru, hanya percaya dan terima Kristus, itu anugerah yang besar sekali, saudara. Ya.
Kalau Anda nengok ada teman atau sahabat yang baru melahirkan anak, Anda datang, yang Anda kasih selamat siapa? Bayinya atau mamanya? Mamanya. Karena mamanya yang berjuang melahirkan dia. Enggak mungkin anaknya, selamat ya nak, enggak mungkin. Mamanya. Sama. Kita ini manusia berdosa, manusia yang, ya saya sendiri enggak pernah cari Tuhan, tapi Tuhan yang cari kita, saudara. Kita bisa terima Yesus lahir baru itu karena anugerahnya. Kita dijadikan anak Allah. Wow. Anak. Jadi kalau kita minggu ketiga ini kita belajar tetap terhubung ya. Anda ingat ya, yang pertama kita belajar apa minggu pertama? Iya, hidup yang berserah. Yang kedua, memilih, bukan rendah hati. Rendah hati itu memilih, itu pilihan. Memilih kerendahan hati atau kerendah hatian. Ya harusnya bahasa Indonesia kerendah hatian, ya, ke sama A-nya di belakang begitu ya. Yang ketiga, tetap terhubung. Nah, saya memberi makna khusus hari ini tetap terhubung itu sebenarnya bukan sekedar saya yang mau terhubung dengan Tuhan. Tapi Tuhan sendiri yang telah melahirkan kita, dia enggak meninggalkan kita. Tadi lagunya kubur kosong membuktikan dia hidup. Ya enggak harus. Kubur kosong orang lain bisa bilang mayatnya dicuri orang. Kubur kosong dan Yesus bangkit. Namun para murid yang meyakinkan bahwa Yesus hidup. Yesus yang hidup itu untuk apa sih? Untuk menyertai kita selama-lamanya, namanya Immanuel. Dan naik ke surga dia berikan apa? Roh Kudus. Jadi tetap terhubung itu yang mau dia sesungguhnya. Kita hanya mengaminkan dan kita karena respon dia yang pertama kali, kita mau. Tuhan aku mau terhubung dengan kau. Kalau kita baca tadi saudaraku ya, saya coba baca 1-4 yang mengawali itu ya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Dikatakan di sini Yesus sebagai pokok anggur dan Bapak pengusaha atau yang empunya tanah itu. Ini Yohanes itu ada 7 perkataan akulah gitu. Akulah terang dunia, akulah jalan, kebenaran dan hidup dan sebagainya. Akulah pintu, ini yang terakhir. Akulah pokok anggur yang benar. Ini apa? Firman Tuhan yang menjelaskan akulah siapa yang terakhir. Gara-gara inilah orang-orang Yahudi, orang besar kepengen cepat bunuh dia. Karena apa? Kalau Anda baca di Mazmur 80, ada Yesaya 5 dan seterusnya, Perjanjian Lama itu tahu. Yang disebut pohon anggur itu siapa? Orang Yahudi. Cuma Tuhan kecewa karena pohon anggurku ini berbuah asam. Jadi pohon anggur itu melambangkan orang Yahudi, tanahnya itu yang sumber kehidupannya dari tanah perjanjian. Makanya orang Israel mati-matian sungguh-sungguh balik ke tanah perjanjian di Yahudi sana, di Israel hari ini. Misalnya ya Anda tahu ya, hukum hormatilah ayah ibumu, maka engkau akan panjang umur dan berbahagia. Nah kalau penyelamannya di tanah. Tapi Anda lihat di Efesus, tanahnya dihilangkan. Jadi orang Yahudi tersinggung. Dia tahu ya berkat Bapa Yahweh itu ada di tanah perjanjian di sana. Tapi Yesus bilang, semua orang saat ini harus menempel kepadaku. Yang menentukan hidup mati, menentukan apa buah berkatnya itu aku. Bukan tanah perjanjian yang di sana. Akulah pokok anggur yang benar. Orang Yahudi tersinggung banget. Ini Yohanes 15 itu kalau Anda lihat ceritanya ya. Dari 13-14 Tuhan sebelum ditangkap dia kumpul di rumah ya
tafsirnya Markus, kemudian dia mengadakan perjamuan kudus yang terakhir. Ya. Pembasuhan kaki, perjamuan kudus, Yudas pergi. Nah ini saat-saat ketika Yesus berjalan dari ruangan itu mau menuju Taman Getsemane. Saat berjalan itu dia cerita ini, saudaraku. Itu di Lembah Kidron itu banyak pohon-pohon anggur, tahu saja begitu. Jadi tentang anggur ini kita orang Yahudi paham betul. Murid-muridnya orang Yahudi tahu. Oh sekarang aku tidak harus tergantung kepada tanah perjanjian itu. Tapi kepada Kristus sebagai pokok anggur. Ini saya sampaikan penting, karena kok bagi kita mungkin di Indonesia anggur susah cari ya. Susah. Ya beli di toko banyak, yang nanam agak sulit. Tapi saudara, ketika para murid dikasih tahu akulah pokok anggur yang benar dan Bapak pengusaha, dia mendapat hal yang baru. Oh, sekarang hidupku tergantung pada Kristus. Aku yang telah ikut Yesus, sungguh-sungguh akan dijamin hidupku sampai, ya bahasanya sampai kekal. Ngerti saudaraku? Akulah pokok anggur yang benar atau yang sejati. Dan Bapakkulah pengusahanya. Kata pengusaha itu penting. Bapak itu, Yohanes 3:16, dia mengasihi kita, dia memberikan anak tunggalnya. Supaya kita yang percaya tidak binasa melalui hidup yang kekal. Yang tidak percaya dihukum. Ya, tidak percaya dihukum. Dia sangat mengasihi. Dia mengasihi kita, menyelamatkan kita, dia beri anaknya. Sekarang anaknya tidak sekedar menyelamatkan kita mati, tapi dia bangkit. Dia memberikan seluruh hidupnya. Kalau Anda lihat sampai di Ibrani, kita tahu bahwa Yesus sampai hari ini seperti masih sebagai imam besar. Dia berdoa buat Anda dan saya. Dia pokok anggur, sumber kehidupan. Itu yang pertama kita tahu, kita tetap terhubung karena kita ini ranting, dia pokok anggur. Di luar dia tidak bisa apa-apa. Nanti kita baca ketemu. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ranting yang nempel, dia kepengen berbuah. Kalau Anda lihat di kitab Roma dikatakan sebenarnya konteksnya hampir lain tapi intinya sama. Pohon zaitun itu punya banyak cabang. Itu lambangkan Israel. Karena dia menolak Kristus, dipotong Israel. Lalu kita ini cara-cara yang liar itu dicangkokkan di pohon zaitun itu. Jadi keselamatan itu beralih ke kita orang yang percaya. Ditempelkan. Jadi Tuhan bilang apa? Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Jadi kita ranting begitu nempel di pokok anggur, dia ingin kita berbuah. Yang pertama kita tahu ya, dia ingin kita berbuah. Terhubung itu supaya kita berbuah. Yang tidak berbuah, dipotong, cut off. Dibuang. Ingat ya. Jadi di sini sebenarnya ada dua pengertian. Kalau saya tanya Anda anak Allah, iya. Terhubung dengan Tuhan, iya. Tapi persoalannya sebenarnya akan kelihatan nanti. Apakah kita terhubung sungguh-sungguh dengan Tuhan atau kita tidak terhubung dengan Tuhan. Tandanya dari buah. Ya. Jadi tetap terhubung itu saya memberi makna yang satu. Tuhan ingin kita tetap terhubung supaya kita berbuah. Berbuah itu penting saudaraku. Ya. Berbuah itu ya mungkin kita enggak berzina, kita enggak merampok, kita enggak menipu orang. Itu hal yang apa? Yang negatif. Kalau berbuah itu yang aktif. Kita mengasihi orang yang membenci kita. Kita mengasihi musuh kita. Kita menolong orang yang membutuhkan, tapi enggak seperti agama lain kan. Kita lebih. Sampai dikatakan harus kita berani memberi nyawa kita untuk mengasihi setiap orang. Itu berbuah. Dengan buah itu kita akan dikenal. Matius 7 katakan,
Dari buahnya lah kita akan dikenal. Pohon anggur itu, ada yang pernah tanam anggur di sini? Punya anggur? Oh ada ya. Tahu cara meliharanya? Saya di rumah Kelapa Gading punya anggur. Beli, sudah sekian tahun nggak berbuah-berbuah. Kadang berbuah 1, 2 kecil, hilang lagi. Hilangnya nggak sampai tua, dimakani burung kutilang duluan. Lama. Lalu saya sama istri ketemu teman saya yang dari pertanian, dia waktu skripsinya neliti tentang anggur, dia ngasih tahu istri saya. Cahyani, itu anggur itu kalau mau berbuah harus dipotong cabang yang kedua menuju ketiga. Dipotongin. Jadi nggak asal mangkas. Mangkas ada caranya. Betul dipraktekkan, dipangkas ranting yang kedua menuju ketiga itu, sejak itu berbuah. Dipotong untuk berbuah. Jadi anggur itu buahnya nempel di carangnya, di rantingnya, bukan di pokok anggurnya. Kenapa Matius 7 katakan dari buahnya engkau akan dikenal? Kalau kita ngomong kita ini Kristen berhubung dengan Allah, harusnya Bapak kita itu tercermin dalam hidupmu. Karena ini baik ini ya, Yohanes 1 dikatakan 12, kita jadikan anak Allah, artinya Allah Bapak kita. Tapi Anda lihat pasal 8-nya, Tuhan negur orang-orang Yahudi, ya, imam besar ahli Taurat. Kamu itu bapakmu iblis. Ketika mereka bilang, saya bukan nunjuk sana ya maksudnya, bukan itu. Ketika Yesus bilang dirinya juru selamat, ya, itu orang Yahudi enggak terima. Kamu nyama dengan Tuhan. Kami ini enggak pernah berdosa, enggak perlu juru selamat. Kami ini anak-anak Abraham. Dia bilang, Pak, kalau kau anak Abraham, engkau tahu apa yang aku kerjakan. Karena aku sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Kami ini anak-anak Allah. Kalau apalagi engkau anak Allah, engkau tahu apa yang aku kerjakan. Aku ini turun dari Allah. Yesus bilang apa? Tapi bapakmu itu iblis. Yesus belum katakan apa? Iblis itu pencuri, membunuh, membinasakan. Jadi yuk kita ini hidupnya pengen mencuri waktu, mencuri duit orang lain, korupsi dan sebagainya. Itu ngaku Kristen susah. Mencuri itu bapaknya iblis. Kita suka membunuh, benci sama orang. Ya kita jengkel sama orang. Tidak bisa ngomong kita ini Kristen. Bapakmu itu iblis. Mencuri, membunuh, membinasakan. Enggak senang membangun yang lebih baik, yang indah, enggak senang. Ingat ya, anak Allah harus lawannya itu. Semua pertengkaran Anda datang jadi damai. Berbagai orang yang membawa damai disebut anak Allah. Yang rusak Anda datang bisa diperbaiki. Yesus katakan kita ini kalau ngomong sesuatu yang membangun. Jangan gosip. Kalau kita enggak sama dengan itu, enggak berbuat, akan dipotongnya. Jadi Kristen yang kedua akan dipotong. Kristen yang tidak berbuah dipotong. Karena itu mungkin nempelnya enggak sungguh-sungguh gitu ya. Kita ikut-ikutan, dipotong pasti. Jadi ada 2 orang Kristen. Kalau Anda ngomong yang terhubung itu, yang pertama Tuhan punya tujuan untuk kita berbuah. Yang kedua, kalau tidak terhubung kita akan dipotong saudaraku. Dia sumber kehidupanmu. Untuk bisa berbuah, dia enggak nuntut. Tapi dia beri kekuatan kepadamu untuk bisa berbuah. Asal kau nempel ke dia. Kalau tafsirnya ini kan Yudas sudah keluar ya. Jadi yang dipotong itu, contohnya jelas waktu itu para murid tahu Yudas yang dipotong. Karena Yudas itu ikut Yesus 3 tahun. Dia sama-sama murid diberi kuasa untuk melayani diutus 22 itu ya. Dia ikut. Dia nyembuhkan orang sakit, mungkin bagian orang mati, ngusir setan. Dia ikut, dia tahu kuasanya. Tapi dia enggak terhubung dengan benar. Buahnya enggak muncul. Dibuang. Yang ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Buah itu sesungguhnya awalnya kalau kita nempel ke Tuhan, ya. Kristen itu kita lahir baru jadi bayi gitu, kita hidupnya harus bergantung penuh, terhubung maksimal dengan Tuhan. Ya. Kita mesti mulai rindu firman Tuhan. Firman akan membersihkan.
Kalau saya potong sedikit ya saudara ya. Ini bahasa Indonesianya tidak begitu jelas, tapi bahasa Inggrisnya akan jelas saudara. Misalnya ini ya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Setiap ranting yang berbuah, fruit. Ini ada tingkatan, fruit. Lalu setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. More fruit. Jadi orang Kristen itu ketika nempel, lahir baru nempel ke Kristus, terhubung ya. Tiap hari baca firman, merenungkannya, itu kita mesti berbuah. Kemudian dipangkas, dibersihkannya, kita akan buahnya lebih banyak. More fruit. Kalau Anda, saya lompat ke pasal ayat 8-nya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, much fruit. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Yang terakhir, much fruit. Itu yang bisa memuliakan Bapa, memuliakan Tuhan. Dan orang tahu ini pasti murid Yesus. Fruit, dipangkas, dibersihkan, lebih banyak buahnya, more fruit. Kemudian terus dibersihkan, dipangkas, sampai berbuah lebat. Goalnya itu berbuah lebat, saudara. Ya kalau saya coba sederhanakan ya, orang pertama terima Yesus harus buah pertama kali buah pertobatan. Anda lihat di Injil lain, Yohanes bilang apa? Orang telah dibaptis, hasilkanlah buah sesuai dengan buah pertobatanmu. Orang percaya Yesus pertama kali mesti muncul buah pertobatan. Dulunya kita gelap, kemudian terima terang. Mesti bertobat. Mesti bertobat itu. Karena ketika nempel ranting itu ke pokok anggur, yang kotor kan dibersihkan dengan firman Tuhan. Lalu yang muncul yang bersih. Kalau kita ini jadi Kristen, putusnya jadi Kristen, tapi tidak ada pertobatan apa-apa, tanda tanya besar. Yang tahu bertobat siapa? Diri saya, dan biasanya orang terdekat lihat hidupmu berubah atau tidak. Mesti ada. Saya tidak pernah cari Tuhan. Hidup saya dulu bebas, ya saya sejak 5 SD nggak sama orang tua. Jadi ya merokok dan sebagainya. Begitu saya dijeli teman saya terima Yesus. Keinginan rokok masih ada. Tapi saya sudah mulai ngerti, ini nggak benar ini. Dulu saya nyontek dan sebagainya ya, judi. Bisa muncul keinginan, itu sia-sia. Dari mana? Firman yang saya renungkan tiap-tiap hari. Ngerti? Ini benar, ini tidak. Yang kedua dari mana? Dari gembala yang ngajar. Dari firman Tuhan. Itu terhubung. Itu terhubung, saudaraku. Mesti muncul buah pertobatan. Berubah. Ya. Jadi murah hati. Yang terutama, ada pertanyaan tahu ya, ranting itu nempel. Itu yang kerja keras itu siapa? Pokok anggurnya. Lewat dia akarnya, cari air, cari unsur hara, pupuk, disalurkan, sampai ranting itu mesti berbuah, harus berbuah. Dia sediakan segala hal untuk kita bisa berbuah. Karena itu berkepentingan Tuhan. Kalau kita enggak berbuah, orang enggak bisa kenal Yesus. Bersyukur pokok anggur. Karena buah itu ada di rantingnya, di carangnya, saudara. Bersyukur. Ya. Jadi Yesus pokok anggur. Anda terhubung enggak hanya dengan gereja. Tidak, tapi dengan Kristus. Nah, Anda kalau lihat ayat 4-nya, tinggallah di dalam aku, Kristus, Yesus, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ya, kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal dalam kita. Pokok anggur bukan gereja. Ya. Gereja ini harus tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal dalam gereja. Gereja kecil kita. Maksudku ya. Jadi Kristen itu kita tinggal di dalam Kristus. Kok dalam Kristus firman Tuhan akan membersihkan hidupmu.
yang kotor-kotor dosa-dosa bisa lama-lama kita tahu itu tidak berkenan. Anda akan membuangnya. Halo. Harus begitu. Itu buah yang pertama. Kalau kita tinggal dalam dia tinggal dalam hidup kita, kita mesti muncul berbuah. Ya, mesti buahnya. Dikaitkan dengan apa ya bahasanya ya, unsur hara itu, kalau saya bilang air itu kayak Roh Kudus lambangnya, unsur hara itu firman Tuhannya. Manusia hidup bukan karena roti saja, tapi juga setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi saya percaya sekali ketika orang lahir baru selalu rindu baca firman, merenungkan firman Tuhan. Karena begitu nempel langsung Yesus memberi Roh Kudus dan firman-Nya tiap hari. Petrus katakan firman itu seperti air susu yang murni. Ya kan saudara? Saudara yang punya anak, bayi lahir, Anda kasih ASI, langsung cocok kan? Dia enggak bilang, saya mau kopi susu aja, kurang kopi. Enggak bisa, mamanya kaget pasti. Bayi yang sehat ketika dikasih ASI pasti langsung mau. Petrus katakan, Alkitab ini, firman Tuhan itu seperti air susu yang murni. Anda bisa dibersihkan dengan firman Tuhan itu kalau Anda lahir baru dengan benar, bertobat. Mesti rindu baca firman. Berapa kali Pak Gembala baca firman, renungkan, baca firman, renungkan. Mas mereka katakan apa? Kalau kita membaca merenungkan firman Tuhan siang dan malam, itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang berbuah pada musimnya. Mesti berbuah. Mesti muncul buah pertobatan. Tepat tuh ya. Yang kedua buah itu apa saudaraku? Buah menangkan jiwa. Jadi yang pertama kali baca firman kita muncul buah pertobatan yang dosa mana kita buang. Kemudian mesti yang level yang kedua, more fruit. Dibersihkan dosanya, kita akan lihat keselamatan itu penting. Ya. Minimal Tuhan katakan apa? Seperti Paulus, engkau dari si rumahmu akan diselamatkan. Cerita kepada keluargamu yang terdekat, teman terdekat. Kita tidak bisa lihat orang terhilang. Bahkan pergilah ke seluruh bumi. Jadikan sama bangsa murid. Ada kerinduan menangkan bawa jiwa baru. Ya itu yang bahaya saudaraku ya. Banyak orang paling pol berhenti di buah level pertama. Nanti Pak Gembala dan firman Tuhan akan membersihkan Anda sampai Anda level kedua. Sampai setiap Anda di sini selalu bawa jiwa baru. Alkitab katakan ketika Adam dan Hawa, Tuhan bilang apa? Penuhi bumi engkau akan beranak cucu. Anda ini secara kutip ya, anak Allah di sini, hasil dimenangkan siapa? Pak Wandi atau Pak Warto atau yang lain, Anda mesti punya anak lagi. Supaya hamba Tuhan di sini merasa punya cucu. Nangkap ya? Jadi kok Anda tidak pernah sharing, beritakan Injil kepada sesamamu yang terdekat, itu buahmu berhenti. Tunggu akan dipotong saja. Mesti tidak mungkin bisa berhenti mulut tutup. Mesti cerita. Mesti cerita. Amin ya. Saya lihat di mana-mana gereja berhenti di situ. Pelayanan luar biasa. Tapi ketika di luar berhenti. Kerinduan hatinya untuk menangkan keluarganya. Apa Yerusalem itu ya si rumah tangga. Teman terdekat. Enggak ada. Enggak ada. Jadi gereja mungkin begini terus. Tapi waktu itu Anda masuk level keduanya, Anda rindu sharing kepada orang lain yang terdekat. Mereka pasti mau apa? Karena dia lihat hidupmu berubah. Tadi buah pertobatan tadi yang pertama. Berubah. Dulu yang sekolah nyontek, sekarang bisa enggak nyontek. Loh, kamu berubah ya? Kristus. Dulu yang buang-buang waktu, yang ngomong gosip, sekarang bisa tidak. Dulu yang suka ngutang, sekarang bisa ngutangi gitu. Tapi yang dulu dibayar dulu. Jadi ada opposite, ada lawannya. Lihat buah pertobatanmu dulu, baru ketika kita cerita tentang Kristus, dia percaya. Itu yang bisa mengubah hidupmu. Aku lihat hidupmu berubah. Jadi ketika engkau menginjili dia, bawa ke gereja, mereka mau. Tapi kalau hidup kita tidak pernah berubah, tapi berubah-ubah, itu lebih bingung kita. Berubah, bukan berubah-ubah.
Teman saya pendeta itu kadang kalau doa begini. Tiap kali mau datang gitu ya. Tuhan ubahkan kami 180 derajat. Minggu ini, betul lah? Bertobat. Minggu depannya, Tuhan ubahkan kami 180 derajat. Lah, akan balik lagi lah. Cukup sekali ubahkan kami. Jadi Anda ketika berubah, berbuah, orang lihat, Anda bersaksi, orang ngerti. Kalau enggak ya ngapain? Yesus nggak ada, orang lihat nggak ada hari ini. Engkau baca firman, terus dalam loh hatimu berubah, bertobat karena firman itu. Orang yang tidak baca firman, tidak baca Injil, dia lihat Injil dalam hidup kita. Wow. Itu perlunya terhubung. Dia berkepentingan kau nempel terus, terhubung dengan dia, minta Roh Kudus penuhi pimpin hari ini, minta firman-Nya supaya kita bisa berbuah. Yang terakhir berbuah itu buah roh. Buah roh. Yuk kita baca sebentar yuk, biar Anda tahu ya, ini buahnya Kristus sepenuhnya. Rohnya air besar. Kita lihat Galatia 5. Saya bersyukur Paulus menjelaskan pertama kali itu buah daging. Ya. Kemudian dia mau menunjukkan buah daging itu ketika Anda Kristen lama-lama berubah jadi buah roh. Yang daging dibuang, karena ini tempatnya bukan di surga, tapi di neraka, harus berbuah roh. Kok nempel terus itu ya, saya baca cepat ya. Perbuatan daging telah nyata, ayat 19, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, saling menyakiti, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Masih banyak yang lain. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh, nah ini dia lawannya ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ini seperti anggur. Ini bukan buahnya 9. Ini buahnya 1, tapi rasanya 9. Kasih. Jadi yang perselisihan, pencideraan, roh pemecah, itu lama-lama dibuang. Anda tahu makin hari makin, apa ya, ini bukan saya ini. Begitu Anda buah dagingnya masih ada, Anda tahu, aku kurang kuat hubunganku dengan Tuhan. Ya saudara, fruit, buah pertobatan, more fruit, buah bawa jiwa menangan jiwa-jiwa baru, mas fruit, buah rohnya muncul. Sempurna seperti Kristus. Karena hubungan keluarga yang terakhir, relasi yang terdekat itu suami istri. Ya, orang tua Anda bisa pergi tinggalkan orang tua sampai dengan istrimu. Suami istri sampai kekal. Yesus terakhir dia ingin menikah dengan istrinya, jemaat yang dewasa. Ya saudara, untuk bisa mengalami seperti itu saudaraku ya, ada 3 hal ya, untuk punya hubungan yang kuat, yang akrab dengan Tuhan. Yang pertama kita akan, mungkin ditayangkan atau tidak? Enggak. Menyadari pentingnya hidup bergantung pada Kristus. Ya saudaraku, yang pertama untuk bisa berbuah dan tidak dipotong, kita sadar, kita ini hidup sepenuhnya bergantung kepada Kristus. Dialah sumber kehidupan kita. Sumbernya, artinya apa? Kalau kita tidak dalam dia, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita baca ayatnya, saudara. Ayat 4-6. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini sampai enggak bisa keluar tadi ya. Nyantol. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Tahu ya?
terlalu penting. Dia sungguh-sungguh, kita tidak bisa berbuah kalau tidak nempel ke Kristus. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Inilah, much fruit, tujuannya begitu. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Saya baca ini tuh agak apa ya, deg-degser gitu ya. Saya selalu Tuhan, tiap bangun pagi saya lihat apakah saya nyadari bahwa saya masih melekat dengan Engkau. Artinya apa? Saya mau bergantung penuh kepadamu. Artinya apa? Saya tidak bisa berbuat apa-apa kalau saya di luar Engkau. Yohanes 5 katakan, ini baca sini ayat 19 nggak salah. Yesus bilang apa? Aku tidak bisa melakukan apa-apa kalau Bapakku tidak menunjukkan kepadaku. Jadi ini betul-betul bicara masalah tidak sekedar sadar, tapi butuh. Aku butuh untuk hidup apa ya? Hidup berbuah. Aku perlu Engkau. Tapi masalahnya, saudara kok nanam anggur itu tujuannya untuk apa sih? Ini dirawat nggak pohonnya anggur di sini? Dipangkasin nggak? Siapa yang merawat? Di sini ada yang merawat? Mana? Mana? Oh, dipangkasin nggak Pak Ge? Semua dipangkas atau? Enggak. Saudara harus ketika Kristen itu saudara punya satu, kalau nempel itu ya. Anda ngerti kerinduan Bapakmu di surga itu. Dia kepengen kita ini buah. Karena pertempuran di dunia ini semua orang ngomong agama benar semua. Siapa yang benar? Saya itu pertama kali ada rumah sakit Buddha Seci di PIK, Jakarta. PIK itu Pantai Indah Kapuk. Pertama kali dibuka, tahun pertama dia pasang spanduk besar. Mereka bicara tentang kasih, koma. Kami melakukannya. Saya baca itu saya tersinggung. Yang ngomong tentang kasih siapa? Loh, kok gak berani ngomong? Kristen. Kasih, Allah adalah kasih. Tapi Buddha tahu. Mereka cuman ngomong. Di mimbar, di komsel, di kesan, ngomong kasih. Tapi orang luar termasuk orang Buddha tidak mengalami kasihnya. Dia nggak pernah ngomong kasih, tapi kami melakukan. Itu Buddha Seci itu begitu. Saudara lihat ya. Kasih, Allah kasih. Buah roh itu pertama kasih. Kasih Allah. Jadi kalau Anda tiap hari bangun buka mata itu berdoa, mungkin menyembah Tuhan, puji Tuhan. Dan jangan lupa makan firman-Nya. Makan firman-Nya. Itu kekuatanmu. Aku mau berbuah bagimu Tuhan Yesus. Aku mau dunia lihat Engkau. Ya toh. Anak-anak yang betul itu kan selalu ingin jaga nama baik bapaknya. Ya. Ingin jaga nama baik bapaknya. Jadi bergantung sama Tuhan itu tujuannya supaya enggak cuma ingin diberkati, enggak. Tapi berbuat itu aktif, muncul supaya orang lain bisa nikmati. Ya toh, anggur itu berbuah enggak mungkin makan situ. Ya dia nih bijinya bisa berkembang biak. Tapi orang lain nikmati. Enggak sekedar menyadari, tapi ini kebutuhan pokokku. Aku tahu aku tidak bisa buat apa-apa di luar Engkau. Tapi apa benar? Saya pernah digoda oleh iblis. Terbalik. Justru kamu di luar Tuhan kamu bisa berbuat apa-apa. Saudara. Yang betul mana? Tuhan bilang apa firman-Nya? Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Iblis bilang, di luar Tuhan kamu bisa berbuat
apa-apa. Anda pilih yang mana? Lo jujur kan? Kalau Anda hari ini nggak baca firman, hidupmu bisa berbuat apa-apa mesti. Karena lupa firmannya. Ini cukup baik ya, ingat toh, minggu pertama apa, minggu kedua apa ya. Terus ini tetap terhubung. Tuhan bilang enggak bisa buat apa-apa, kita ngakui. Berbuat dosa bisa, tapi berbuat kebenaran, kasih, menunjukkan ke orang lain yang menyakiti kita tetap mengampuni, itu perlu firman. Iya apa ya? Saya berapa kali ngomong kan? Lebih mudah mengampuni atau lebih mudah doa puasa? Lebih mudah mana? Yang suka doa puasa ini loh. Saya enggak bilang senang doa puasa enggak suka mengampuni, bukan ya. Anda lebih mudah melayani atau mudah mengampuni? Yang diem itu banyak belum melayani kali ya. Enggak apa-apa. Lebih mudah melayani, beri persembahan lebih mudah. Daripada harus mengasihi musuh. Sakitnya di sini. Tiap hari buka mata pagi, bukan ingat Tuhan, ingat yang menyakiti. Ayo hari ini, kita sadar Tuhan, kalau Anda masih nyimpan begitu, aku ini belum terhubung. Penuhi dengan firman-Mu, tapi Anda baca, merenungkan. Kalau Tuhan temukan firman tapi nggak pernah baca, merenungkan ya enggak bisa. Supaya berbuah. Karena Roh Kudus, Yohanes 16:13, Roh Kudus itu roh kebenaran, dia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Seluruh, jadi kita punya kebenaran dulu, kita renungkan, dia pimpin. Berbuah, Anda ngambil unsur ada, perlu air. Kalau unsur aja nggak bisa masuk ke sampai atas. Kasih ada air baru nyampe ke atas. Anda bisa nyerap. Ya. Dituntun berbuah. Kalau sakit, aduh Tuhan tolong kuatkan aku. Kuatkan aku. Jadi Anda harus punya rinduan berbuah untuk Tuhan. Halo? Wajahnya kok senang beli buah, gak mau berbuah. Berbuah! Tidak ada gunanya, mau MDC, tidak ada gunanya. Dunia hanya perlu lihat buahnya aja. Perlu buahnya. Anda nikmati berkat, dipanggil untuk memberkati. Kalau Anda setelah kali berdoa untuk Metro, saya berharap kalau Anda tidak hanya berdoa untuk Metro, Anda berbagi. Bisa berubah Metronya. Kalau Anda yang punya kasih dan firman, ya harus bilang kalau orang habis dibaptis, bertobat, dibaptis. Kalau engkau punya 2 helai baju aja, beri 1 kepada orang enggak punya. Bayangkan saudara. Punya 2 helai, suruh beri 1 pada yang enggak punya. 2 helai baju kan orang termiskin kan. Anda ada di sini punya 2 helai baju di sini? Riki, lebih kan? Banyak. Orang termiskin aja harus memberi kepada orang lain. Karena kita sudah nikmati keselamatan itu. Kalau Anda bisa ngerti Kristus betul-betul, aku tidak bisa buat apa-apa tanpa Kristus. Jadi dorongan hidupmu kan berubah. Orientasinya dulu mengambil, sekarang memberi. Jadi menyadari hidup bergantung pada Kristus karena dia sumber kehidupan. Halo, siapa sumber kehidupanmu? Duit. Kristus. Aku tidak bisa berbuat kebenaran, menyatakan kasih-Mu, berbuah, tanpa aku kau penuh dengan Roh Kudus dan firman-Mu. Oke ya. Yang kedua, kita harus menyerahkan diri pada pemangkasan yang Allah lakukan. Kalau ngerti itu sumber kehidupan kita kadang sama Dia, sekarang kita siap untuk dipangkas kepada Allah. Karena hanya dengan pemangkasan, pembersihan itu kita buahnya muncul. Selain pupuk tadi ya, pupuk dan air, Roh Kudus dan firman Tuhan, kita perlu pemangkasan. Roh Kudus tahu, firman kita baca, kita renungkan,
tapi masih pemikiran, perasaan, banyak hal-hal yang menghambat. Yang menghambat, saudaraku. Ya, muncul lagi, iblis kan penuduh, dia pendakwa. Banyak hal yang, enggak tahu ya. Saya kalau suatu hari saya berdoa, Tuhan dapat ayat suruh sabar saya. Saya tinggal di Jakarta waktu itu, lalu saya di rumah terus saya berdoa di kamar terus, berdoa, makan, masuk kamar lagi. Lalu malam saya bilang, terima kasih Tuhan, aku telah sabar. Orang bilang, Pak Ondarka kalau mau sabar jangan di kamar. Sana, di luar nyetir mobil sana di Jakarta, sabar enggak? Buah roh enggak bisa muncul Anda di kamar, di rumah. Sabar itu kalau, yang tahu di Jakarta tahu ya, Pak Andri ya. Di Jakarta kalau enggak sabar, aduh, saya udah bener ada motor mau nyerempet, din, yang ngamuk dia. Aduh, kok tahu Jakarta itu, aduh. Ini di Betul cukup baik nih, kalau lampu merah, orang berhentinya di mana? Di belakang mau di depan lampu merah? Tahu Jakarta? Depan semua. Depan semua, kalau udah hijau, din, dia yang ngamuk. Di depan semua. Harapan saya itu enggak ada yang Kristen ya. Enggak ada harapan saya. Enggak ada. Ya. Jadi hal seperti itu kadang sepanjang hari jengkel tuh, aduh Tuhan. Nah ini yang bisa membuat berhenti buah kita. Jadi sebelum tadi kan pagi-pagi Anda merenungkan firman Tuhan, Roh Kudus perlu pimpin baca firman Tuhan. Tapi malamnya, Tuhan kalau hari ini ada yang tidak berkenan, yang membuat aku nyakiti orang lain. Jadi doa malam jangan Tuhan mau tidur berkati aku, jangan cuma begitu. Minta Roh Kudus mengevaluasi. Jadi Anda mau tutup mata tidur itu sudah clear di hadapan Tuhan selesai. Kalau Anda yakin besok bangun di mana? Enggak ada yang yakin loh. Jadi Anda selesaikan malam itu Tuhan. Sepanjang hari ini Roh Kudus akan mereview gitu, yang dosa-dosa mana. Itu mempersilahkan Roh Kudus memangkasin kita. Lewat pujian penyembah, ibadah di gereja begini ya. Pak Warto nyampaikan firman itu memangkas, jangan enak aja lu ngomong doang. Jangan. Ya. Tiap minggu ada berkatnya masing-masing. Jadi Anda jangan minggu depan ini enggak kerja enggak apalah, minggu depan beda lagi. Jadi firman Tuhan itu bisa memangkasin kita. Kalau udah dipangkas buah kita berhenti saudaraku. Berhenti. Anggur itu bisa berbuah makin lebat, itu caranya cuma satu. Dipangkas atau dibersihkan dari benal-benal itu. Dipangkas. Tapi kalau anggurnya bisa berteriak ya, waduh kapan sakitnya. Tapi enggak ada cara lain. Jadi kerinduanmu ingin berbuah, memuliakan Tuhan, nanti sampai kekal, Tuhan datang jemput kita, itu lebih kuat daripada prosesnya. Banyak kan kadang dengan penderitaan, Tuhan memangkas kita biar kita rendah hati. Tapi kita kan kalau menderita malah ngamuk kan. Orang Yahudi itu kok berdosa, Tuhan bilang apa? Aku hukum. Hukumnya pakai apa? Pakai bangsa kafir, Babel. Ngalahkan ngelawan. Itu orang Yahudi ngamuk-ngamuk. Tuhan, ya bukan ngamuk, tapi kalau kau hukum sakit saja, hukum menderita saja. Kenapa pakai orang kafir? Anda baca Roma 8:28. Tuhan turut bekerja dalam sesuatu mendatangkan kebaikan. Nah, sekali titik, tidak. Bagi orang yang mengasihi Tuhan. Sesuai dengan rencananya. Apapun itu seperti pemangkasan terjadi. Ketika segala ekonomi susah diizinkan, ada orang gak suka sama kita, itu Anda jangan ngamuk. Tuhan ya, beri kekuatan aku Tuhan Yesus. Beri kekuatan aku. Tadi ada kesabaran buah roh, beri kekuatan. Sampai saudara merasa bahwa tadi yang pertama kali, aku menyadari bergantung sama Tuhan itu bukan cuma klise, bukan cuma teori, tapi aku ngalami.
Ketika berdoa, ketika baca firman, Tuhan tolong muncul kekuatan. Kejadiannya mungkin tidak berubah cespleng. Tapi Anda punya kekuatan berani melakukannya. Dipangkas. Pulang ngomong sama Pak Padi atau Warto ya. Kalau dengar tenang saya ada dosa kesalahan tolong saya dikasih tahu Pak ya. Gitu lah. Lo iya toh. Lo kok tertawa. Jadi Pak Wadi, Pak Warto itu biar senang jemaatnya itu. Bukan senang apa ya. Iya. Ini kan Bapak rohani kita kan. Ayo Pak kalau dengar tenang saya. Loh saya ini kok waktu saya pindah dari yayasan saya yang lama ke Jakarta. Saya merasa alone. Pelayanan dengan Tuhan sendiri. Saya perlu covering, saya perlu orang-orang Bapak rohani saya. Saya perlu mentor. Saya ambil 2 orang, saudara. 2 orang pendeta senior saya beritahu. Pak, laki perempuan. Bu, kalau Bapak Ibu dengar saya ngajar nyeleweng, enggak benar, tolong kasih tahu saya. Saya sudah hidup sendirian, saya pelayanan sepenuhnya. Saya perlu covering, perlu ada mentor yang ngasih tahu saya. Bapak Ibu enak, ada 2 hamba Tuhan di sini. Tapi kalau ditegur harus mutung. Itu tahu Anda nggak nempel. Nanti dipotong sama Tuhan. Ditegur, bersyukur. Negur yang betul ya. Orang Indonesia katanya senangnya negur. Menasihati walaupun tidak diminta. Nah ini saudara minta dulu sama Pak Wandi, Pak Warto. Pak tolong ya. Kalau dengar tentang saya nggak benar. Ya, lawan-lawan saya yang gosipin saya. Kasih tahu saya Pak. Kalau Anda sama orang enggak bisa, sama firman Tuhan enggak mungkin tuh. Baca firman Tuhan, harus sabar, oh itu buat istriku ini. Firman Anda baca kan buat diriku, itu rema itu situ, bukan untuk orang lain. Ku. Jadi belajar. Pak Wato tiap hari kan di kantor. Anda minta dia nasihati. Pak kalau dengar apa-apa, kasih tahu. Itu Anda melatih, kepekaannya dengan firman lewat gembala kita. Siapa yang mau angkat tangan? Oh, enggak ada. Yang enggak mau itu angkat kaki di situ pintunya. Loh Anda gereja di sini mau apa? Mau terhubung sama Tuhan enggak? Yang mau angkat tangan? Yang enggak mau angkat kaki? Enggak. Minta siap dipangkas sakit, tapi demi berbuah, demi memuliakan Tuhan, demi aku sampai di surga nanti. Waktunya habis. Yang ketiga, memelihara komunikasi dengan Tuhan. Ayat 7 dan 8, saya baca ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Yang mana yang amin? Yang A atau yang B? Tak ulang ya. Jikalau kamu tinggal, jikalau itu syarat ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, baru mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi ini kaitannya. Doa permintaannya itu nanti untuk berbuah banyak untuk memuliakan Tuhan. Jadi syaratnya kita di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Itu dalam komunikasi, saudara. Ya. Nanti ada bisa di komisi dibahas, ada 5 tingkatan, dalam Swindol bilang begitu ya. Komunikasi yang intim. Ya. Kita dekat ke Tuhan, Tuhan juga pengen, Tuhan lebih dulu yang pengen deketi kita, mau kita berbuat itu Tuhan lebih dulu. Karena Tuhan ngasih aku mengasihi Tuhan. Ya, jadi komunikasinya itu kita mau di dalam Tuhan dan firman dalam kita. Kalau kita seperti itu saudaraku ya, nanti doa-doamu akan benar. Akan benar. Karena doamu pasti akan memuliakan Tuhan. Ya ada orang yang rohani sekali sih. Tidak pernah minta apa-apa. Dia kan tidak mau jadi. Alkitab tidak bilang begitu, kamu boleh minta. Ya, Anda punya anak senang mana? Yang suka minta-minta, Pak nanti kalau lulus aku ke mana ya? Jakarta lah, apa ke Singapura ya? Minta. Atau bapaknya bilang, nanti kalau kamu lulus, kamu minta kemana? Saya maunya Singapura sih.
Tapi ya kehendak Papa saja yang jadi. Nanti kamu nilai 100, kamu nih minta apa? Ya saya pengennya motor baru sih. Tapi kehendak Papa aja yang jadi. Anda suka anaknya seperti apa sih? Apa-apa kehendak papanya atau? Senang mana Bu yang punya anak? Tuhan pengen kita boleh minta. Bahkan minta apa saja. Tapi asal kita di dalam Kristus dulu, Kristus dalam kita, firman-Nya dalam kita. Nanti permintaannya akan lempeng. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Termasuk minta berkat, termasuk minta sembuh. Semua tunggu waktunya dari Tuhan. Jadi komunikasi itu tidak sekedar selamat pagi Bapak, selamat pagi Ondarka. Tapi ada yang intim sampai ngerti. Apa ya, sampai Anda tahu kerinduan Bapakmu apa sih? Oh dia mau aku ini diberkati semuanya, hal kesehatan semua untuk supaya aku ini memuliakan Tuhan. Berbuah-buah Tuhan. Kerajaan surga kepengen dipenuhi banyak orang. Dan dia bergantung sama Anda dan saya. Gitu. Pokok anggur itu enggak bisa berbuah sendiri, enggak bisa. Dia nunggu Anda. Dunia mau nikmati Tuhan itu lewat Anda. Amin ya. Mbak semangat wajahnya. Wah, enggak ada aku dunia hancur ini. Wow, enggak ada aku seperti apa nih Metro. Wow, enggak ada iblis semuanya madesu nih. Oh ya madesu masa depan suram kan cerah. Anda bersyukur. Enggak pada percaya Pak. Lah bagaimana? Halo? Siapa yang mau berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan? Ya. Ini dibahas di kesan lebih dalam. Saudara. Ada 3 hal tadi saya ulang. Yang pertama adalah Anda nyadari bergantung penuh sama Tuhan. Ya, karena dia sumber kehidupan kita. Kita tidak bisa buat apa-apa tanpa Tuhan dalam kita. Yang kedua, siap dipangkas. Untuk kita semakin berbuah lebat. Tanpa pemangkasan, pembersihan Anda tidak bisa berbuah lebih lagi. Berhenti pasti. Berhenti siap dipotong, dibuang. Yang ketiga, jaga komunikasi dengan Tuhan. Kalau komunikasi itu, kita tutup terakhir dengan ilustrasi pengisraku. Saya waktu di Papua itu pelayanan dikasih tahu rektor baptis senior saya. Kita ngajari komunikasi sederhana. Itu seperti kamu nabung di bank. Jadi nabung di bank, kemudian pas mendesak butuh, ambil uang di ATM, pasti ada. Ya. Tapi kalau kita nggak pernah nabung, uangmu tinggal 25.000 saja atau 50.000, ngambil di ATM pasti, masih 50.000 nggak bisa diambil. Oh, nggak baca peraturannya bank. Nggak bisa, itu komunikasi. Kalau Anda tidak mau komunikasi dengan Tuhan tiap-tiap hari, itu Anda seperti nggak pernah nabung dengan Tuhan. Tapi begitu masalah datang, kepengen Tuhan tolong. Ya tunggu dulu, kamu saldonya 0. Saldomu 0. Komunikasi dan diremehkan. Ya. Anda bangun di gereja ini rumah Tuhan. Dia dalam gereja dalam Tuhan, Tuhan dalam gereja. Tahu ini rumah Tuhan. Bangun komunikasi di antara saudara. Kalau Anda baca 9-10 ayatnya, itu tahu saudara, sampai pasal 15 semuanya. Itu kasih itu enggak sekedar Tuhan ke kita, tapi nanti munculnya kasih itu sesama kita mengasihi. Hubungannya terjadi di sini. Tapi masing-masing Anda tidak terhubung dengan pokok anggur, kita tidak bisa terikat satu dengan yang lain. Ya, saya berharap saudara ngerti itu. Lainnya ini saudara bisa bahas di kesan. Mari kita berdoa, saudara. Roh Kudus, singkapkan kebenaran firman-Mu. Bahwa sesungguhnya Engkau, Bapa, Yesus dan Roh Kudus, yang rindu kami terus terhubung denganmu.
Karena ini tidak sekedar kau sumber hidup kami. Tapi kalau kami tidak terhubung denganmu, kami memisahkan diri, atau kami sekedar percaya kepadamu tapi kami tidak mau nempel, gak mau menyerap firman, gak mau minta Roh Kudus tolong. Ujung-ujungnya kami akan tidak ada gunanya hidup ini. Kami akan dibakar keluar dan dibakar. Diinjak-injak orang. Yang kedua, ampuni. Kami tidak bisa memuliakan nama-Mu Tuhan. Ampuni aku, ampuni kami. Dalam nama Yesus, Roh Kudus turun penuh. Hatimu Bapa yang punya kami ini, yang menebus membeli kami dengan lunas ini. Engkau rindu memakai hidup kami. Saudara, engkau bukan orang Kristen, agama Kristen. Tapi engkau berharga di matanya. Engkau orang penting kerajaan surga. Surga tidak bisa bergerak apa-apa tanpa engkau. Jangan mau ditipu oleh iblis. Aku begini aja cukup. Tidak. Dalam nama Yesus, kemurahan-Mu turun. Kemurahan-Mu turun Tuhan. Belas kasihan-Mu turun atas kami semua. Sudah bertahun-tahun aku Kristen. Tapi aku gak pernah merasakan supporting dari Engkau Tuhan Yesus. Aku gak pernah merasakan Kau itu maunya apa dalam hidupku. Aku yang maunya apa supaya Engkau turuti perintahku. Tapi aku ingin tahu. Roh Kudus dengan penuh kasih dan kelembutan. Jamah hati. Jamah pikiran kami. Jelaskan kalau kami ini anak-anak Allah. Dengan lembut, Engkau penting di mataku. Surga akan memenuhi segalanya. Supaya Engkau memuliakan nama Tuhan. Supaya banyak orang diselamatkan lewat hidupmu. Gereja ini akan menjadi garam dan terang untuk kota metro. Bahkan Lampung, bahkan Indonesia. Bukan gerejanya, tapi engkau dan saya. Dalam nama Yesus, biar buah roh itu muncul. Buah pertobatan, kami akan bawa jiwa-jiwa baru yang belum diselamatkan. Dan kami akan mempersilakan buah roh muncul. Makin hari kami seperti engkau Yesus. Segala hal yang hari ini masih belum berkenan, Tuhan pangkas semuanya. Beri kami hati yang lembut, yang rendah hati seperti-Mu Yesus. Mau Tuhan bentuk. Memberkati kami semua. Pak Wandi, Pak Warto, yang menjadi hamba-Mu di tempat ini. Pakai Dia Tuhan Yesus, untuk menolong kami berbuah lebat. Terima kasih. Berkati kami semua demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, saat kita mau lebih lagi berbuah, amin. Lakukan firman Tuhan. Baik, kita akan lihat pengumuman di minggu ketiga di bulan November. Persembahan persepuluhan dan ucapan syukur dapat ditransfer ke BCA untuk GKPD MBC Metro. Berikut laporan keuangan dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 15 November. Selamat ulang tahun kepada Ibu Mary tanggal 18 November. Pesan gabungan akan diadakan pada hari Rabu tanggal 19 November 2025 pukul 5 sore. Ya Bapak Ibu semua jangan lupa pukul 5 sore. Untuk kebutuhan dana Natal, image sekolah minggu, bansos dan hari ulang tahun GKPD MBC Metro sebesar 35 juta rupiah. Jemaat dapat terlibat dalam pemenuhan dana Natal pada amplop persembahan atau melalui transfer ke rekening gereja dengan mencantumkan untuk Natal. Demikian pengumuman di minggu ini. Baik, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Saya undang bangkit berdiri. Kira-kira pujian ini tentu kita ingin lebih lagi terhubung dengan Tuhan.
terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Sekali lagi tangan. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari kita berdoa. Allah yang baik, Allah yang memiliki rancangan dan rencana yang luar biasa di dalam kehidupan kami, terutama di dalam hubungan kami akan Engkau ya Tuhan. Itu semua karena rancangan-Mu Tuhan. Terima kasih atas apa yang Engkau genapi di dalam setiap waktu-waktu yang kami miliki ya Tuhan. Buat kami memiliki hubungan dengan Engkau lebih erat lagi ya Tuhan. Sehingga kami ya Tuhan memiliki pribadi-pribadi yang sesuai dengan rencana dan rancangan-Mu Tuhan. Tergenapi apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam setiap kami pribadi lepas pribadi. Engkau Allah yang menuntun kami, Allah yang terus membimbing kami. Sehingga kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang terus berbuah dan memberikan ya Tuhan buah itu buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Menjadi terang dan garam-Mu Tuhan. Sehingga nama-Mu dipermuliakan di dalam setiap kami. Biarkan firman-Mu Engkau teguhkan di dalam setiap kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu. Dan kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang selalu melakukan kehendak-Mu Tuhan. Sesuai dengan apa yang jadi firman-Mu. Terima kasih, kami bersyukur. Kami juga teringat akan bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau Allah yang terus berdaulat atas bangsa kami. Di tengah segala tantangan-tantangan yang terjadi atas bangsa kami Tuhan. Engkau Allah yang terus memberikan hikmat-Mu untuk pemimpin kami. Biarkan mereka terus melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan sebaik mungkin Tuhan. Juga setiap jajaran-jajaran yang ada Tuhan di sekitar ya Tuhan presiden, wakil presiden ya Tuhan. Mereka terus mengemban tugas-tugas mereka dengan sebaik mungkin. Sehingga ya Tuhan Indonesia semakin diperbaharui. Indonesia semakin menjadi Indonesia yang seutuhnya Tuhan. Dengan tujuan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih berkati Indonesia Tuhan. Berkati juga setiap daerah-daerah yang ada yang mengalami konflik-konflik. Yang ada Tuhan kami berdoa Engkau Allah yang terus ya Tuhan memberikan kasih-Mu atas setiap mereka itu. Terima kasih kami juga berdoa untuk kota Metro. Engkau Allah yang terus ya Tuhan menyertai kota ini. Pakai setiap kami untuk kepanjangan tangan-Mu Tuhan. Sehingga Metro penuh kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih kami bersyukur juga Tuhan. Atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Di tengah segala situasi-situasi yang terjadi, pergumulan-pergumulan yang terjadi. Kami tahu Engkau Allah yang memberikan rancangan yang terbaik buat setiap jemaat-Mu Tuhan. Dengan pergumulan-pergumulan yang ada Tuhan, Engkau semakin menjadi pribadi yang menjadi rujukan utama di dalam setiap mereka. Kasih-Mu terus melingkupi setiap jemaat-Mu. Di tengah segala sakit penyakit Engkau Allah yang menyembuhkan. Di tengah segala pergumulan keluarga Engkau Allah yang memberikan kasih-Mu lebih lagi. Di tengah segala usaha pekerjaan Engkau Allah yang memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga akan memberikan yang terbaik melalui persembahan kami. Biarkan ini semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih, sebentar kami mau undur dari tempat ini. Angkatlah kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah menumpangkan tangannya atas hidup-Mu. Dan Engkau diberkati secara pribadi-Mu, diberkati keluarga-Mu, diberkatilah usaha-Mu.
Dan biarkanlah Engkau menjadi berkat atas orang-orang yang ada di sekitarmu, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan Injil terus dinyatakan dari saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan